Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat Radio Dakwah Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini insyaallah lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang ke-7. Kita akan mengkaji tentang dakwah siriyah Rasulullah SAW di Mekah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW atau menjadikan Muhammad SAW menjadi rasul adalah untuk rasul ya, sebagai pemberi berita yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, ketika Rasulullah SAW seperti kajian kita kemarin menerima wahyu di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan atau yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia min 'alaq, dari 'alaq, itu segumpal darah ya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, wa rabbuka, dan Tuhanmu maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan al-qalam, pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia yang telah mengajarkan manusia apa yang dia atau manusia belum ketahui. Nah, ini adalah wahyu sebagai pembuka, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang nantinya akan diberikan kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, secara bertahap, berangsur-angsur ya. Jadi tidak langsung utuh satu Al-Quran, tetapi secara berangsur-angsur 23 tahun. Nah, kadang 5 ayat seperti ayat yang pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra. Kadang satu surat, kadang ya beberapa ayat, dan sesuai peristiwa. Untuk apa? Agar memudahkan Rasulullah SAW dalam memahaminya, kemudian menyampaikannya, dan juga memudahkan Rasulullah SAW dalam mengajarkannya kepada sahabat ya, kepada sahabat. Jadi misal Iqra diturunkan kepada Rasulullah, kemudian dikabarkan kepada Sayyidah Khadijah ya, kemudian turun ayat lain sesuai dengan peristiwa-peristiwa, sehingga Al-Quran dengan mudah melekat di hati sahabat dan mudah diingat. Nah, dengan turunnya ayat Iqra, kemudian disusul dengan ayat Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jadi ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Jadi Kanjeng Nabi ketika menerima wahyu, karena belum pernah menerima sebelumnya, sehingga ketakutan. Nah, apalagi melihat sosok wujud malaikat Jibril yang sangat besar sekali, sehingga ketakutan. Nah, disinilah kemudian Rasulullah SAW gemetar ketakutan sebagai manusia ya, biasa. Ini kemudian ya berselimut ya, sehingga disinilah ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum, bangun, fa'andir, sampaikanlah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu fakabbir, maka besarkanlah, agungkanlah, wa thiyabaka watahhir warrujza fahjur, bajumu sucikan dan najis tinggalkan. Maksudnya adalah kotoran baik yang berupa fisik ataupun berupa batin itu ditinggalkan. Nah, ayat ini memerintah kepada Rasulullah untuk berdakwah. Dan siapa yang Rasulullah dakwahi? Untuk pertama, nah disinilah Rasulullah SAW melewati fase yang pertama adalah fase dakwah sirriyah, yang berarti dakwah
secara, kalau orang sekarang MLM gitu ya, mulut lewat mulut, atau ya rahasia, maksudnya tidak terang-terangan, jadi ya sembunyi-sembunyi gitu ya, tapi maksudnya sirriyah itu ya rahasia gitu. Nah, di sini bagaimana cara Rasulullah kemudian berdakwah, menyampaikan kepada keluarganya. Kepada siapa? Keluarganya yang terdekat, yang diyakini nanti akan menerima dakwahnya. Siapa pertama? Sayyidah Khadijah ya, binti Khuwailid, yaitu istri Rasulullah SAW. Nah, bahkan beliau lah yang kemudian meneguhkan Rasulullah ya, seperti yang kajian sebelumnya ya, bahwa Khadijah ini menjadi wanita pertama yang masuk Islam. Kemudian disusul ponakannya, misal ada Ali bin Abi Thalib, saat itu masih kecil ya, karena Ali bin Abi Thalib ini diasuh oleh Rasulullah. Jadi sebagai balas budi ketika Rasulullah SAW dulunya diasuh oleh pamannya, jadi ayahnya Ali bin Abi Thalib. Jadi ayahnya itu berarti kan Abu Thalib, punya anak Ali. Jadi ketika Rasulullah dulu diasuh oleh pamannya, ini gantian Rasulullah yang mengasuh sepupunya, ini anak Abu Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, secara dakwah sirriyah ini, dan Rasulullah berdakwah kepada keluarga terdekatnya, udah kawan-kawannya yang terdekat. Tapi orang-orang yang nanti diyakini dia pasti akan membela atau yakin betul. Maka dalam dakwah ini ya dilakukan, jadi tidak langsung terang-terangan. Ini adalah strategi dakwah Rasulullah agar apa? Masyarakat yang didakwahi ini tidak kaget. Jadi di antara keluarga-keluarga Rasulullah SAW yang masuk Islam itu ada tadi Sayyidah Khadijah, kemudian ada juga Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah ya, Ubaidah bin Haris, Asma, Khalid, dan lainnya. Jadi mereka ini masuk Islam, jadi secara MLM gitu ya, face to face ya. Lah, keislaman mereka kokoh ya, kokoh, dan dibina oleh Rasulullah SAW terus. Jadi ini adalah dakwah sirriyah. Jadi dari sini kita tahu bahwa dakwah sirriyah itu bukan hanya, jadi yang masuk Islam itu hanya orang-orang Buddha ya, bukan. Justru yang pertama-tama adalah keluarga Rasulullah, dan juga mereka yang memiliki kedudukan tinggi di kufar Quraisy, di penduduk Mekah maksudnya ya, kayak Abu Bakar ini kan orang-orang terpandang, Sayyidah Khadijah ini. Nah, sehingga ketika semakin banyak, nah ini orang-orang yang masuk Islam atau yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama masuk Islam, ini mereka kemudian juga mendakwahkan Islam lewat keluarga mereka. Kayak tadi putrinya Abu Bakar namanya Asma juga ikut beriman ya. Nah, ini kemudian budak-budak yang di Mekah ini kemudian juga mendapat hidayah. Ini juga kemudian banyak yang masuk Islam. Misal ada Bilal, Sumayyah, kemudian Yasir, ada Mus'ab, ada Yasir ya. Ini masuk Islam karena mereka budak, dan banyak yang dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini juga peran dakwah sirriyah, salah satu yang menolong Nabi atau membantu Rasulullah SAW yang sangat kuat selain Khadijah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau ini menarik. Jadi Abu Bakar juga dikenal orang yang kaya raya. Jadi Rasulullah itu kaya, Sayyidah Khadijah juga kaya, kemudian Abu Bakar juga orang kaya raya, ahli bisnis semua. Nah, makanya ketika masuk Islam, ini semua bertekad untuk berjuang di jalan Allah dengan nyawa dan juga harta mereka. Nah, Abu Quhafa, ini bapaknya Abu Bakar, ketika mengetahui duitnya Abu Bakar, hartanya Abu Bakar, ini banyak digunakan untuk membeli budak-budak, ini Abu Quhafa langsung
ibaratnya itu tanya atau ya jadi menanyakan langsung pada Abu Bakar, jane ngapain kamu beli budak-budak tersebut, ya, meremehkan itu ya. Kenapa kamu beli budak-budak wes lemah gitu, yang lemah ya. Nah, kalau mau niat beli, mending beli yang kuat-kuat ya, supaya dia bisa menjaga diri kamu, menjadi pengawal kamu, bodyguard gitu. Maka apa jawab Abu Bakar? Ini yang sangat menarik ini ya. Ini jawaban yang bersumber dari hati yang penuh dengan keimanan ya. Sungguh aku membeli budak-budak tersebut hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menarik, jawaban yang luar biasa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi membeli budak-budak yang beriman, ya, ini beriman. Jadi nggak semua budak yang dibeli, tapi yang beriman, yang disiksa oleh majikannya itu. Nah, ini yang dibeli misal Bilal bin Abi Rabah. Nah, di dakwah Syariah inilah kita bisa melihat hikmahnya. Yang pertama, bahwa dakwah Syariah ini adalah bagian dari strategi dakwah. Bahwa kenapa kok Syariah? Supaya dakwah ini bisa mengalir seperti air ya. Jadi tidak langsung dijahriyahkan, tetapi Syariah biar orang itu tepat, maksudnya yang disampaikan kepada orang yang tepat. Dan bahwa ini menunjukkan manajemen yang baik dari Rasulullah SAW dalam berdakwah ya. Kemudian memilih orang-orang yang dipercaya, misal Abu Bakar, Sayyidah Khadijah yang pasti mempercayai Rasulullah SAW. Dan juga dakwah ini adalah dakwah bil hikmah ya, dakwah bil hikmah. Jadi menyampaikan keimanan, menyampaikan akidah tanpa merusak kondisi meskipun saat itu jahiliyah yang ada. Misal ketika Rasulullah berdakwah Syria ya, udah dimerintahkan dakwah, Ka'bah itu masih penuh dengan patung atau berhala. Apakah kemudian Rasulullah membabat hadis berhala itu? Tidak. Tapi inilah strategi Rasulullah SAW, sedikit demi sedikit dengan kepastian, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan kaderisasi, sehingga dakwah itu bisa diterima. Mungkin ini yang kita kaji pada hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.